Salah satu lagu pure curahan hati. Itu tiap malam minggu loh kita itu. Hampir setiap ya? waktu SMA selalu ketemu. Ngapain sih waktu itu sih? Mabuk. Loh, kok nangis sih? Loh kok mesti? Piu pernah ditangkap satpam di rumahku. Piu tinggal di rumahku. Banyak kejadian itu. Kejadian itu. Tak samperin masih pakai helm. Halo Rindra, aku Piu. Wah gede gitu. Di puncak ketenaran padi ya. Kemudian sempat vakum. Itu apa yang membuat itu akhirnya jadi vakum kalau sudut pandang Piu? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Waduh. Ini udah on cam? Udah. Oh, aku lepas dulu ya. Iya. Karena udah aman ya, Yo? Udah, aku udah swab. Kapan? Kemarin. Kemarin. Ini ada Piu, padi ya. Pentolan padi, pendiri, foundernya padi. Juga pencipta lagu andal. Yang mungkin kalau teman-teman belum banyak yang tahu, Yu. Pertemanan dan persahabatanku sama kamu nih ya. Ini bahkan jauh lebih panjang daripada sama teman-teman Dewa loh. Sebenarnya. Iya. Iya. Iya loh. Band pertamaku ya. Aduh. Itu ambek Piu. Outsider. Itu bukan band pertamamu ya? Itu enggak. Itu band pertamaku sama Maki. Sama Maki sama Doni ya? Sama Maki, bandnya jenenge Night Boys. Maki itu Maki Ungu. Ya. Sehat ya, Yu? Terus, ayo. Terus Outsider, pernah ikut festival di Malang ya. Kita festival apa itu ya? Festival band remaja. Festival band remaja, pesertanya hampir seratusan band, kita masuk final 20 ya besar, kita? 20 besar ya grand Iya. final, tapi nggak dapat nomor ya. Kita nyanyiin lagunya God Bless 2 musisi. Balada sejuta wajah. Ingatannya lebih baik dari Wawan ya. Jauh. Wawan, lagu apa suka eling apa Wawan ini? Sama satu lagu udah musisi sama balada Bon sejuta Jovi. wajah. Bon Jovi, You Give Love a Bad You Give Man. Love a Bad Man. Ingatannya baik, Piu. Yuk, di masa-masa pandemi ini apa ya, Yuk? Ini kan masa-masa berat gitu untuk kita ini. Iya, aku kesibukan masih tapi di musik kayaknya memang semua kayaknya Menurun ngalamin jauh ya? Menurun jauh banget. Kalau sama teman-teman padi, kita memang pas waktu awal pandemi kemarin, sebelum berapa bulan terakhir ini kita kan ada reguler kan? Iya, aku pernah jadi bintang tamu juga. Reguler di Net TV, Padi Ribon Sang Menghibur. Terus habis itu masih ada beberapa event lah, seminggu sekali gitu ada, paling virtual ya. Iya. Virtual terus Ya sebulan ada aja lah istilahnya. Iya. Tapi ini terakhir kemarin pandemi yang terakhirnya kayaknya udah stop semua nih kayaknya. Iya. Baru kerasa nih kayaknya terakhir. Berarti dia sama kayak kita, siklusnya padi nih. 2020 is not that hard ya. Iya. Smooth ya. Iya, smooth. Terjadi penurunan, gini, iya, tapi kita masih gini, ada, turun tapi terus gini. Nah, bener, kita nih sama nih. 2021 nih bisa dibilang dibuka dengan cukup gelap ya sampai detik ini. Apalagi ini puasaan ya gitu ya. Iya. Cukup gelap. Nah, tadi balik ke tentang apa? Padi Ribon Sang Penghibur. Itu misalkan nggak masa pandemi lo, mbak jupuk nggak? Karena kan tidak hanya nyanyi yuk, nge-host segala macam, bahkan ada kewajiban untuk dalam tanda petik lucu. Kalau aku ngerasa sih bukan masalah kontennya ya, bukan masalah kontennya, tapi konteksnya aja sih. Konteksnya bahwa kita punya sebuah acara di stasiun televisi, terus habis itu reguler, dan buat aku sih nggak ada masalah. Tapi aku rasa sih nggak bakal ketangkep, maksudnya dalam ketangkep jadwalnya, karena sebelum pandemi itu kita jadi terwujud pandemi. Terwujud karena pandemi, karena itu it takes 2 hari kan, 2 hari satu rehearsal, habis itu satu take-nya. Dan jadi, sekali take juga lama ya. Iya, lama juga, paling harus 1 hari gitu loh, harus 1 hari kita siapin. Aku rasa sih juga nggak ketangkep juga, mungkin ketangkep kalau umpamanya ada satu yang mungkin acaranya bisa diselipin. Itu buatmu kayak gitu ya, kan banyak tuh kemarin aku juga ngobrol sama Yoyo. Sekarang anak-anak band pada ngerangkep jadi host ya kan, jadi host, jadi lucu,
nggak legend mana rek gitu ya. Ya pendapatmu. Aku wis kenyang aku dari kedai itu aku udah kenyang. Mungkin kalau Sempat nggak merasakan feedback itu? Aku sih ngerasa gini ya, karena padi itu kan memang apa ya, awal terbentuk kan memang kita awalnya kan hanya musik aja sih dipikirkan. Kayak aku dulu pertama kali untuk memutuskan untuk merantau ke Jakarta, tujuanku cuma rekaman. Nah, ketika itu sudah tercapai dan udah mencapai, kita achievement kita udah tercapai, aim-nya kita udah dapat, goal-nya udah dapat. Terus habis itu kan kita perlu explore kemana aja. Kayak aku juga di 2011, 2012 aku bikin film. Terus habis itu aku banyak. Apa ya filmnya? Aku Cinta Kamu. Sutradaranya kamu? Aku ada beberapa, tapi sebenarnya sih sebenarnya yang direct si Nugros, tapi cuman aku jadi ini. Nugros ini Fajar Nugros ya, Fajar Nugros. Kamu pemilik cerita? Pemilik cerita sama pemilik konsepnya. Storyline-nya kan dari laguku. Oke. Dari lagu solo kan. Habis itu Kisah-kisahmu sendiri atau kisah Ewong? kebanyakan sih kisahku itu ada kisah sendiri, tapi banyaknya imajinatif sih. Iya loh, bener. Orangnya mikir, serius banget. Kok gue kenapa? Lu enggak, kan kita sebagai penulis sendiri sering ditanya kan, iya kan? Iya. Sebagai penulis sendiri kan sering ditanya, Karena kalau pertanyaan wartawan standar, Mas kisah-kisah itu dari apa? Kalau aku bilang sih semua kisah itu ambigu. Kita bisa lihat dari sisi macam-macam kan. Dari sisi kalau memang kisah ini seperti yang dituliskan, seperti yang dilirik, ya iya, seperti itu. Tapi sebenarnya kan ada kisah lain. Tapi kadang-kadang memang tidak berasal dari satu kisah ya kan? Iya. Dipadu-padu terus angle-nya beda. Kayak Mahadewi sebenarnya bukan dari satu kisah itu. Bukan pure curahan hati ya. Bukan, Nah kalau lagu yang pure sampai Pure curahan hati. Pure. Curahan pure. hati. Salah satu lagu pure curahan hati. Itu sakit hati gitu. Waktu aku bikin single itu sakit hati. Single itu solo. Oh iya, yang padi. Yang padi itu curahan hati yang benar-benar pure ya. Sobat Oh itu kisahnya mereka ya, kisah dua orang ya. Kasih tak sampai? Kasih tak sampai enggak juga. Kasih tak sampai sebenarnya spontan aja sih keluar, terus revise dari Mahadewi sebenarnya. Harmoni kali. Oh, harmoni. Perenunganmu ya? Perenunganku. Perenungan Aku lihat aslimu. si Mikaela lahir umur 1 bulan. Oke. Terus habis itu aku pernah baca bukunya siapa namanya? John itu siapa? John Torok. Itu dia pernah nulis pikiran manusia seperti selembar kertas putih. Ya. Jadi aku langsung melihat anakku itu kayak selembar kertas putih yang tinggal kita sebagai orang tuanya, kita tinggal menuliskan tinta mau pesan positif damai. atau mau negatif. Itu lirik bagus. Piyu ini terkenal liriknya itu puitis tapi dekat. Ya kan ada puitis yang terlalu awang-awang ya. Kalau kamu itu puitisnya kan dekat. Kamu merangkai kata-kata biasa itu dengan indah gitu. Berusaha untuk senormal mungkin ya. Maksudnya tidak terlalu malah nggak pengen dipuitis-puitisin nggak ya? Enggak, karena kalau dipuitis tuh aku baratnya kayak pelukis abstrak. Yang tahu cuma pelukisnya aja, tapi orang lain nggak tahu. Tapi aku lebih suka jadi pelukis surrealis saya. Surrealis yang masih atau ekspresif ya justru, ekspresionis ya. Enggak, sebenarnya lebih ke realis sebenarnya. Realis tapi surrealis dikit gitu loh. Mas Piyu, kita kembali ke masa lalu ya. Ini Piyu ini kakak kelasku di SMA 2. Tadi ngeband, festival, tapi ada yang lebih menarik dari itu. Kita tuh juga berteman ya. Aku sering ke rumahmu, tetangga. Tiap malam minggu loh kita itu. Hampir setiap waktu SMA selalu ketemu. Ngapain sih waktu itu sih? Mabuk. Ojo pura-pura lali kon. Enggak, tapi selain mabuk ngapain? Saya mabuk ngapain? Enggak ada, cuma bercanda aja, ngumpul terus habis itu bercanda, guyon-guyon. Aku masih kelas 1. Enggak ya, udah kelas 2. Kamu kelas 2 ya. Oh iya, kelas 2. Terlalu frontal ini. Kelas 2. Apa? Bagus lagi. Terus ada lagi yang berkesan ya persahabatan. Jadi kamu dulu itu selalu main di teman-temanku. Benar. Sebaliknya aku juga akhirnya main ke kanca-kancamu juga. Iya. Jadi yang suka cross gender ya. Cross generasi itu. Cross generasi kita ya. Kamu main ke tempatku, aku main ke tempatmu. Aku tuh juga punya pengalaman sama Piyu yang kemarin sempat viral juga fotonya naik gunung. Iya.
Jadi sebelum itu kita ngeband nggak? Masih ngeband nggak ya? Masih ya, Outsider kita lanjutin ya main di Masih. MK gitu ya. Kan sampai lulus aku lulus kelas 3. Iya Sampai ya, ke kelas main di 2 MK pokoknya ya. selesai baru aku lepas dari Outsider. Di Tetep Semeru, terus main. kita main dulu pernah naik gunung Semeru ya bareng ya. Semeru. Ini apa ya ceritain ya kami itu ya. Piyu ini suka ganggu kita dengan debu. jadi jadi aku tuh kalau jalan tuh suka karena kan di apa namanya di Padang, jalan setapak. berdebu. Iya, itu kan debu kan banyak kan pasir-pasir. So, aku tuh suka jalan tuh suka tak orek-orek gini loh. Kakiku tak gini cuma debu semua belum. Sementara kita udah duduk nih ya, kita udah duduk, Piyu misalkan Baru bakar. datang. Baru datang, ngebul no. Terus juga kita tuh juga yang lucu apa ya, mana ya? Itu Bandang yang marah-marah ya, Bir. perkara bir ya, Bir. perkara bir. itu gimana tuh? Jadi kalau kita naik gunung itu kan selalu bawa ya ransum lah ya, ransum habis itu ada bir kalengan. Buah kaleng ada. Iya, buah kaleng, bir termasuk kan buat dingin Merayakan ya. Terus selalu kita kalau berhenti habis itu kan kita birnya mana gitu. Ya udah enteng lah treknya gitu ya dalam perjalanan turun. Ini udah mendekati Ranupane ya, udah mau pulang ya, udah surup-surup gitu kan. Yang biasa suruh bawa si Rizky. Nah, dalam teknik packing ransel yang baik, yang biasa dipakai atau yang mau dipakai itu harus ditaruh di paling atas. Paling atas. Cemilan, snack itu harus set paling atas kita ambil. Jadi yang bawah itu yang pokoknya kayak tenda, ponco, terus habis itu sleeping baju, bag, beras, ya, gitu-gitu. sesuatu yang memang nanti harus dibongkar baru di ini. Ya. Tapi yang paling gampang kayak minuman, makanan harus taruh di atas. Terus ya Bu, aku ngomongin Terus ternyata kita udah berhenti nih, berhenti kan, terus habis itu pengen dong kita minum, pengen melepas dahaga. Dang, birnya mana? Ada di itu. Ya. Nang di? Nangisor. Loh, kok nangisor sih? Loh kok mesti? Terus teman kita itu marah, lu kok mesti sih? Kita tiga-tiganya ngetawain dia dan dia semakin marah. Semakin marah. Jadi dia ngerasa kayak dibully kan. Iya, dia kayak disalah-salahin gitu. Padahal memang salah. Akhirnya gak sih dulu ya. Marah dia. Marah. Sampai akhirnya nyampe di Ranukumbolo, Ranupane baru kita buka ya birnya. Aku inget birnya, karena males lah ngambil paling bawah, harus keluarin dulu. Orang kita kan belum selesai, belum masih di jalan. Terus juga ada satu kisah yang mungkin paling legend di antara kita ya. Piyu pernah ditangkap satpam di rumahku. Satpam apa satpam Hansip lah. Hansip komplek ya. Ceritanya apa ya? Jadi kita nih habis minum nih. Minum mana? Habis minum sama-sama kita udah. Minum. Nakal, jangan ditiru. Memang nakal. Terus yuk. Habis mabok nih, habis itu kita naik motor. Kamu tak anterin pakai motorku kan. Itu minum di tempatku. Terus kamu pamit pulang. Masa sih? Iya. Bukan di tempat lain, di tempat Bogi bukan? Enggak. Di tempatku minum berdua, single istilahnya. Kok bisa gitu, berdua gitu ya? Iya kan sering juga. Iya, lu sering kan sore-sore kamu datang cuma duduk gini. Dulu Piyu ada satu hal yang aku ingat. Dia sering pakai minyak kemiri. Iya. Untuk menumbuhkan kumis dan brewok. Iya. Ternyata kejadian ya. Iya. Kenapa yuk kumismu sama sinimu kok mengkilap? Biar tumbuh brewok. Bawa kita minum, pulang menjelang subuh ya jam 2, jam 3 ya. Jam 2. Terus aku pulang. Pulang dulu. Ayo tenang gitu ya. Aman dah yuk aman. Gelap kan kompleknya itu. Terus pelang ya. Mobil diparkir. Oh iya, mobil parkir. Mobilnya tetanggaku. Karena mabuk kan. Nabrak. Enggak mabuk sebenarnya, kamu enggak lihat karena kamu dada-dada mabuk. Mobilnya dihajar sama dar. Mestinya kan itu kan juga mobil Kijang zaman dulu ya yang bempernya besi ya. Harusnya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang membuat konyol adalah kamu lari, cuk. Sebenarnya bukan lari. Pikir kan nggak apa-apa ya. Memang nggak apa-apa sih. Memang nggak apa-apa. Terus mungkin karena kenceng, suaranya brak gitu kan. Bukan hanya brak, dua. Waktu subuh.
Jadi satu tangga bangun semua. Piu kabur, Wah. diterai nama yang punya. Padahal samping kiri tuh pos Hansip, pondok palang ya bisa dipegang satpam kanan kiri kayak maling. Terus akhirnya kita suruh ngecek pakai senter ya. Iya. Tapi nggak apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa. Ya, tapi marah. Tapi cuman malunya itu, iya, loro nggak yuk? Enggak. Sesuk Tapi asli malu. Orang pada keluar rumah itu semua. Iya, Banyak kan ya. Iya keluar rumah, tetanggaku keluar semua lah ngeliatin kita lah. Lah. Apa ya? Nggak terlalu karena ya kebal kan, kita kan agak kebal. Itu kisah-kisah kenakalan kita dulu, jangan ditiru. Aku yang inget juga yang Apa? gue cerita yang apa namanya, kita ini nggak goncengan, iring-iringan. Aku menaik motorku, kamu naik motorku. Terus kita lewat di Pucangadi, dari Pucangadi. Itu ada kos-kosan Pural, kos-kosan. Coba terjemahkan kos-kosan Pural itu apa? Apa itu Pural itu apa? LC itu apa? LC itu apa ya? Hostess ya. Hostess, kos-kosan. Pemandu lagu, PL. Tapi ya pokoknya image-nya lah ya. Itu pokoknya itu terkenal itu pokok kos-kosan itu di situ gitu. Terus habis itu iya. Lasso itu pakai jaket. Jaketnya kan ngiber gini kan. Ya, jaket parasit deh yo. Jaket parasit untuk Terus naik gunung. Terus habis itu aku nyalip dia jaketnya nyangkut di stangku kan. Dia jatuh blak gitu. Diketawain sama cewek-cewek itu. Iya benar. Itu pulang sekolah ya. Pulang sekolah. Bayangin loh, pulang sekolah kita itu sampai iring-iringan loh. Bener loh, sampai iring-iringan loh. Aku pernah ngerjain kamu. Apa itu? Motormu tak sembunyi. Iya jahat ini. Jadi motorku tuh dulu paling jelek di antara semuanya. Namanya panggilannya motornya Celurut. Celurut itu tikus kecil ya? Bentuknya kayak tikus ya, suka hitam, nyelempit. Iya. Apa FR80. FR80 betul. Sama kayak motornya Andra. Terus habis itu langsung masih di dalam kelas. Kamu bolos. Aku bolos. Habis itu lihat motor dia kan di luar. Sembunyiin aja motornya. Motor sembunyi, diangkat nih. Masukin ke got. Diangkat masuk ke got, ditutupin pakai. Tapi got kering ya? Iya, got kering. Tutupin pakai daun-daun gitu jadi kan. Kita itu keras. Pergaulan kita itu keras dulu di SMA. Dan uniknya, Piu ini lagi-lagi jadi kakak kelasku. Di UNER Fakultas ya? Ekonomi UNER ya. Kita ini padahal bandel ya, kok bisa masuk UNER juga ya? Kita kan tetap bertanggung jawab secara secara fakultas bagus ya, Mas? Loh ya berat Oh, masuk kampus, ke situ. iya. Masuk ke situ. Negeri soalnya. Negeri kan bergengsi kan, harus UI lewat lah, kayak di sini UI gitu. UMPTN kan. UI-nya Surabaya lah. Manajemen ya, sama-sama manajemennya. Kita ketemu lagi di kampus. Terus kemudian aku melanjutkan Dewa sama teman-teman Dewa dan Piu di Surabaya. Kita sempat agak lost kontak gitu ya. Ketemu lagi. Ya karena kamu sibuk, udah Iya. mulai sibuk, terus aku juga sibuk di Apa band metalmu itu namanya? Kristal ya, Kristal. Kita ketemu langsung deket lagi di Jakarta. belum, iya aku langsung Iya. ketemu pas aku lagi di Kita Jakarta. motor kan, yuk. Tur, Piu tinggal di rumahku. Banyak kejadian itu. Kejadian itu. Aduh, yuk apa ya? Sebelum itu, waktu itu aku masih di bengkel dulu. Di bengkel, terus sering ketemu. Kamu sering nginep juga di bengkel. Bukan di nginep, Cipinang. aku tinggal di situ. Iya. Yuk itu setelah apa sebelum sih? Sebelum kamu punya tempat di Bintaro. Jadi kamu masih nomaden, masih sering pulang pergi Jakarta Iya, jadi Surabaya. iya ya, aku tuh Baru nomaden dan diajak Piu ke bengkel ya. nginep di situ terus. Nah, Piu ini zaman-zaman itu banyak berjasa. Loh, kenapa yuk kok kamu ajak ke sana itu kenapa sih yuk? Ya Deket sama badarku kalau nggak salah ya. pokoknya antara itu deh. Iya. Antara terus waktu itu masih markasnya Dewa masih di Cendrawasih. Cendrawasih ya, masih Cendrawasih. Aku cabut-cabut ke sana nginep sama Bobi, kita tidur itu sekamar berempat ya. Aku, kamu, Bogeng, Bobi. Sekamar berempat gak ono AC ya. Dan itu bener-bener bengkel. Jadi apa yang dibayangkan orang tentang saat itu Dewa tuh nggak tercermin dalam kehidupan pribadiku saat itu ya. Itu lagi terpuruk aku, bener lagi. Tapi nggak juga. oke Iya. kondisiku. Tapi memang kan waktu itu juga Dewa juga masih struggle juga lah ya, masih Udah terbaik itu. terbaik ya kan masih acaranya masih pensi. Ya tapi yang lain udah oke lah, yang Iya, lain udah iya, oke. Aku udah sih nggak jelas sih. Bangkrut. Itu udah mau mulai padi kurang yuk?
Belum. Belum. Aku- Ke Jakarta tujuanmu waktu itu? Aku tujuanku cuma pengen rekaman tok. Jadi gini, Dengan siapa? aku itu pas waktu habis KKN, aku kan KKN di Pasuruan, habis itu aku nadar. Waktu itu kan masih panjang rambutku. Terus tak potong, terus habis itu tak tanam rambutku di apa namanya di situ di madrasah situlah dekat situ. Untuk apa? Nadar aja. Nazar. 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 Nazar, terus aku pokoknya mau merubah hidupku lah pokoknya. Soalnya ngerasa nggak jelas soalnya aku di Surabaya itu. Maksudnya tiap malam ataupun ini kerjanya cuma nongkrong, mabuk atau apa gitu kan. Jadi belum ada sesuatu yang aku belum sampai push limit gitu loh. Jadi aku Yang mau benar-benar kamu perjuangkan ya. iya, Sementara benar. keinginannya adalah itu bikin album. Bikin album, Itu rekaman. lagu-lagunya Padi udah tercipta belum? Ya? belum. Oh belum. Jadi ya? belum, karena aku masih kebawa sama pengaruh metal dulu. Oke. Jadi masih gondrong, jadi masih belum apa namanya belum switch ke Loh, berarti kamu bikin pindah lagu ke pop. Jakarta itu malah belum bergabung dengan teman-teman Padi. Belum. Lagi malah gorong tahu aku belum pernah Belum. dengar cerita. Ketemunya neng dia Jadi akhirnya makanya akhirnya aku, iku. jadi waktu aku sama ngajak kamu di bengkel itu Oke. di Jakarta, itu aku dalam rangka aku sendiri untuk mencari kesempatan, opportunity biar rekaman. Oke. Terus disitulah setelah bengkel apa segala macam aku bikin lagu, Oke. jadi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Akhirnya selama setahun lebih kumpul 40-50 lagu, Oke. lagu pop. Iya. Terus apa kita sharing banyak kan, terus termasuk aku dengerin album Dewa terbaik oke, terus iya. habis itu waktu jadi apa Sempat namanya? ikut tour juga ya jadi teknisinya Iya. Andra ya. Belum, Oh belum belum. ya. Itu yang di Bintaro ya. Setelah itu, setahun itu. setelah itu. Iya Setahun setelah iya itu. benar. Oh Piu ingatannya baik. Setahun setelah Benar. itu. Aku yang nelpon kamu ya. Yuk, Andra butuh teknisi nih. Itu ya, betul ya. Iya. Terus habis itu setelah setahun aku nggak apa namanya balik ke Jakarta balik ke Surabaya karena ditelepon sama Andi teman-teman kita bikin IO aja di Surabaya terus aku bikin Andi ini Andi Andi teman Pak kita, D. Andi Pak D. Andi Toko ya. Iya. Toko Beratang. Toko Reni. Toko Reni. Oke. Terus Terus aku balik ke Surabaya kita bikin IO namanya Galia Production. Galia. Bangsa Galia ya. Ada pedok? Nggak ada. Nggak ada, oke. Cuman aku, Pak D, Oi, Oi Roy Gondrong ya. Pipin, Klopo, Pipin, Klopo. terus sama Nini, sama Oke. Bayu. Oke. Kita bikin IO, kita bikin apa konser, slang waktu itu Oh iya. kan aku ininya apa namanya bagian untuk koresponden sama artisnya. Jadi Oke. aku kepotro dan segala Iya, macam. oke. Terus habis itu bikin rally dan segala macam. Baru setelah itu aku ketemu sama Ari. Ari itu kita rekrut dari kampus UNER karena dia si transportasi karena dia kan punya mobil. Oke. Mobilnya dipakai buat Hanya gara-gara punya mobil ya. Tapi tuh udah tahu Ari bisa gitar. Nah, setelah itu baru aku tahu. Oh, Ternyata adik gitar. kelas kita SMA 2 juga. Iya. Adik kelasku. Terus? Terus habis itu barulah dari situ akhirnya kepikiran apa namanya? Belum kepikiran sih bikin band sama Ari belum. Terus habis itu aku ada ditelepon sama Bobby Bengkel itu. Yuk kita bikin rekaman ini soalnya ada yang mau ngebiayain kita bikin master. Oke. Udah kan. Aku bingung cari personilnya kan. Which is siapa sih yang nawarin itu? Ada tantenya dia lah. Oke. Ada tantenya dia untuk Oh yang ditinggal di gudang peluru. Iya benar. Oh, iya, Pokoknya iya. mau dibiayain gitu bikin Iya, master. iya, Terus iya, entek iya. piro wis dibiayain gitu. Oke. Aku cari dong, aku langsung cari Personil, player. ah. Karena aku nggak butuh gitaris, tak cari apa basis. Karena aku Oke. ngerasa aku bisa gitar Ya. sendiri kan. Pinjem basisnya dia, namanya Rindra. Rindra, oke. Ri, aku nyelip pemain basmu ya, aku bilang. Untuk "Oh, bikin demo Untuk ya? bikin demo. Oke. Untuk bikin master, bukan demo, Oke, master. Tek, yos, kasih nomor teleponnya. Terus aku kasih nomor telepon, tak telepon dia, janjian ketemu. Aku ke rumahnya dia pakai helm teropong itu. Datang aku kos-kosannya, nggak kenal Kos-kosannya sama Rindra. Rindra. Ya. Di aku Surabaya ya? Surabaya, di Kertajaya, Gubeng Kertajaya. Samperin aku naik motor, naik JL Pro kan, sampai situ langsung masuk kos-kosannya. Dia lagi main bass, latihan gini, tak samperin masih pakai helm. Halo Rindra, aku Piu. Wah gede gitu. Gendeng Oh gigi. iya, sorry. Gak jelas ya. Habis itu pakai Loh, jaket kos-kosannya- kulit, pakai jaket kos-kosannya kulit. Gak dikunci kamarnya. Enggak, langsung aja aku masuk juga. Dia lagi main bass gitu sambil di bawah gitu. Langsung, halo Rindra. Ya udah, habis itu dari situ kenalan. Rin, mau rekaman nggak? Tak aja yuk rekaman, kita ke Jakarta. Dia sih oke aja, dia ayo aja kan Rindra. Dia kan. udah lulus juga ya? Belum. Belum. Itu dia kuliah notariat kalau nggak salah. Oke.
Terus berangkat, aku janjian berangkat sama itu. Nah dia ngajak si Ari pengen ikut, pengen delok rekaman. Jadi aku pengen delok rekaman. Cuman pengen lihat rekaman. Gak terbuka. Eksklusif cerita kira eksklusif cerita. Oke, dia budak. Ari berangkat. Ari pengen melok, yo. Gak dijak, Ari pengen melok. Oke. Terus habis itu Rindra sampai Rindra tuh nyamperin dia ke rumahnya untuk izin ke bapaknya, karena dia nggak boleh main musik. Nggak boleh main musik. Wah Rindra pokoknya diceramain sama almarhum bapaknya kan. Akhirnya singkat cerita, aku udah nunggu di Jakarta. Nunggu di Jakarta, datanglah mereka berdua. Duh tak jemput ke Gambir. Tak jemput di stasiun. Udah habis itu tunggu harapan tinggal harapan, rekaman gak datang ke situ-situ. Iya Kak, jadi nggak jelas maksudnya. Nggak jelas lah ya. Perlu ini apa segala macam. Aku kan nggak enak, aku kan sama dua orang ini. Mau tak jadiin apa ini? Nginep nang ndi yo? Di bengkel. Lu orang di bengkel juga. Kecuali Ari punya saudara situ. Terus akhirnya dari situ kalau boleh tahu contoh-contoh lagu yang kamu siapin ya untuk master yang akhirnya tidak pernah direkam, itu lagu apa contohnya yuk? Nggak ada, lagu benar-benar lagu baru. Nggak ada yang kemudian dijadikan lagu? Nggak ada. Even sobat pun nggak? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Oke. Lagu baru ya. Terus aku anggap itu juga udah bukan karakternya yang waktu itu. Oke. Nah terus di setelah itu akhirnya aku brainstorming sama Rindra kok nyambung. Aku nyambung sama Rindra, ngomong musik dan segala macam nyambung. Sama-sama seneng YouTube pasti ya. Terus habis itu, malah Rindra yang kenalin aku ke YouTube. Aku dulu kan nggak suka YouTube. Karena gitarnya nggak gitar hero. Nggak ada distorsi. Nggak Randy Rhoads. Ini penggemar berat Randy Rhoads. Nggak ada distorsi, nggak ada lead segala cuma delay. Kok opusnya gitu. Tapi aku nggak memahami makna dari isiannya itu. Terus singkat cerita itulah akhirnya aku nyambung sama Rindra. Akhirnya Ari nimbrung kan, akhirnya oh iya cocok kayaknya kalau kita, jadi kita di kesempatan itu kita ngisi-ngisi kan, main-main gitu. Wah ya udah kita bikin. Nah dari situ aku udah punya lagu yang lain, ada Beri Aku Arti. Oke, bersama mereka bertiga ini. Iya aku udah ada. Bahan dasarnya kamu bawa ya. Aku udah ada lagu itu. Oke akhirnya. Beri aku uang, itu ya. Terus ketemu Yoyo dan Fadli. Nah setelah itu kita cari vokalis. Cari vokalis, Ari sebenarnya ngusulin, aku punya temen, Fadli. Tapi Fadli waktu itu dia kan masih terikat sama reguler bandnya dia, Master G. Jadi kayaknya susah untuk ngajak dia untuk gabung kan. Jadi sempat kita ngaudisi ada berapa orang vokalis loh, kalau nggak salah 3 atau 4. Di Surabaya ya? Di Surabaya. Sampai ada salah satu temannya Fadli dikenalin ke kita namanya Anto. Suaranya asik banget. Karakter model kayak Sebastian Bach gitu yang karakter ngerok gitu. Tapi kita nggak cocok di satu apa gitu loh. Kita nggak ketemu deh di situ. Terus habis itu ada berapa kali kita audisi, pokoknya berapa kali kita audisi. Di Surabaya? Di Surabaya. Sampai akhirnya aku dikenalin ke Fadli sama Ari. Jadi malah awalnya Ari ambek Rindra ya? Iya. Terus ketemu Fadli? Nah pas waktu mereka berdua itu sebenarnya mereka berdua punya band. Band sama, kamu kenal nggak temenmu di UNER namanya Eko Irung. Eko Irung, iya. Mereka bikin band sama mereka itu. Sama Surabaya gak ada. Anaknya itu Irungnya gede, jadi udah celuk Eko Irung. Ya gak ada ya. Terus habis itu aku masih inget banget di rumahku, terus memutuskan tuh bandmu di Buyarno aja. Karena aku punya yakin dong, aku punya ada lagu 40-an lagu. Dengan ataupun tanpa kalian aku tetap melaku, karena aku masih tetap pengen rekaman, rekaman. Akhirnya ya singkat cerita akhirnya mereka akhirnya memutuskan untuk lepasin bandnya itu. Sempat aku dimusuhin ya gak salah sampai Eko Irung, gak disopo lah. Dulu di Surabaya gitu, culture-nya itu band itu seperti sebuah ikatan suci ya. Kalau kita main sama band lain itu dimusuhi pasti ya kan. Wah ini berkhianat istilahnya, istilah berkhianat. Akhirnya ketemu Fadli nang di. Akhirnya setelah itu aku dikenalin sama Ari, sampai aku suatu ketika di kesempatan untuk ke kos-kosannya Fadli. Aku nggak pernah dengar suaranya Fadli, nggak pernah lihat dia nyanyi, tapi cuma denger aja. Terus habis itu aku ngobrol sama dia, kayak kita ngobrol, kita kenalan. Aku merasa cocok sama dia. Aku nggak lihat vokalnya dia nggak lihat, cuma cocok aja karena waktu itu kita ngobrol tentang Pearl Jam, ngobrol tentang alternatif, tentang grunge nyambung gitu. Akhirnya cocok.
wah iki ketokane iya Iki wis ngene ya. iki wis. Tapi belum bisa gitu loh, belum bisa sepenuhnya kita 100%. Nah, dari situ akhirnya Fadli akhirnya dia ngusulin ada nama Yoyo sebetulnya. Aku ketemu sama Yoyo di Colors. Iya, Fadli. Fadli. Oke. Jadi Fadli ngenalin ke kita gitu. Ke kita itu Yoyo udah cukup nama besar saat itu. Udah, Yoyo itu kan drummernya apa Andromeda kan, Andromeda. Nakal terkenal juga ya, gak jelas. Tapi aku nggak pernah lihat ya, aku dulu pernah ngejam bareng sama Yoyo di ulang tahunnya temennya lah, Billy namanya. Terus udah lama nggak ketemu lah, akhirnya ketemu lagi di situ. Ketemu karena sama-sama di UNER ya, waktu itu sempat kuliah di Extension UNER. Kita ketemu di situ, terus habis itu kita janjian, kita ke rumahnya Yoyo, menentukan padi kita ini mau ngapain. Jadi terus aku ngomong, aku langsung ngelit kan, ibaratnya kita mau bikin rekaman, terus kita mau ini. Pertama Fadli nggak bisa dulu karena dia masih tergantung sama terikat sama Master Key. Yoyo ngomong gini, aku masih ingat banget dia ngomong gini. Yo, kamu gimana? Kamu oke nggak? Kita bikin band ini khusus buat rekaman aja, nggak usah bikin buat untuk main di kafe enggak. Kemarin sih teman-temanku Andromeda mau ngajakin bikin lagi. Oh berarti cuma wacana kan? Berarti nggak usah kan? Jadi aku langsung ngeputusin. Iya sih, akhirnya ya udah kita sepakat di malam itu. Malam di rumah Yoyo, di kamarnya Yoyo. Akhirnya kita sepakat, tapi kita belum tahu nama bandnya apa waktu itu. Pokoknya kita bikin demo, ada lagu. Bikin demo di mana yuk? Natural? Di Natural. Natural ya? Natural. Terus habis itu setelah itu kita bikin di Nirwana. Di Nirwana Jalan Kaca Piring. Jalan Kaca Piring. Lagu yang direkam adalah? Sudahlah. Terus Beri Aku Arti, ada Demi Cinta. Pokoknya kita rekam ada berapa lagu lah. Itu masa-masa itu sudah selesai tour dengan Dewa ya? Belum. Setelah aku ingat banget. Setelah kita bikin demo, kita bikin demo, ini masih panjang ceritanya. Setelah bikin demo itu, kan masih belum tahu ini namanya apa. Terus asalnya, waktu itu aku ingat banget kita ketemu sama Didi Dada pas waktu Dewa main di Malang. Aku samperin di Kartika Plaza, karena Didit memberi harapan. Dada, kok tak kenal tak kenal nang Lilo iki, soalnya Lilo ketemu mbak Pak Ian itu soalnya Sony Musik mau bikin kompilasi. Bukan, mau bikin artis baru, dia mau cari artis baru. Ya udah tak titipin ke Didi Dada. Terus habis itu di sana di Kartika Plaza itu hotel, aku Rindra sama Ari berangkat ke sana. Naik ke sana ke Malang kan, malam-malam itu. Niat temen ya. Iya, tak titipin demo. Kaset ini, waktu itu masih kaset. Dit ya. Bandnya jenenge apa? Apa ya? Apa ya? Soda aja soda. Atau adanya tuh sampai Rindra. Ya udah tak tulis Soda. Karena aku nggak mikir nama bandnya apa, yang penting aku mau pengen rekaman. Tulislah nama Soda. Kirimlah ke Didit. Singkat cerita terus aku berangkat lagi ke Jakarta lagi, masih bolak-balik begitulah. Sampai akhirnya kamu ngabarin aku. Andre butuh kru, teknisi kita. Waduh, gini. Nah pas waktu mau berangkat itu, aku inget banget kita lagi mau bikin demo yang beneran di Natural, bukan Natural. Kalau Natural itu kan live. Live. Kalau ini kita mau bikin rekaman master. Klasika. Bukan, di Nirwana. Oh Nirwana berarti bukan Kaca Piring, Nirwana Siola. Udah pindah. Ke Beratang. RMI itu loh. Iya. Terus kita bikin rekaman di situ, aku masih ingat aku masih janjian sama Andra, telepon. Iya Andra, besok tak siapin nih, besok aku berangkat. Sekalian, makanya aku ngejar sekalian bikin demo itu. Ya, supaya kelar duluan. Iya, waktu itu kita buat demonya sudahlah untuk masternya itu sama pokoknya yang pasti sudahlah deh. Kayaknya satu lagu itu aja yang master ya. Kalau Demi Cinta kayaknya enggak deh. Kayak Demi Cinta itu kayaknya itu ya. Kayaknya itu dari Natural itu. Jadi pokoknya aku bikin itu. Terus berangkatlah aku dengan bawa demo itu ke Jakarta lagi. Tour sama Dewa. Tour sekalian aku mau tahu. Nah, pas waktu aku udah mulai nginep di Jakarta, nginepnya di tempat Aksan. Ya, karena di Andra Pondok Pinang. Iya, karena Andra kan nginep di situ. Aku sebagai teknisi kan harus nempel sama dia kan. Waktu itu belum ada Kruso, belum ya? Belum ada Kruso, masih aku dulu. Betul. Terus akhirnya aku sama Andra kan. Nah, aku janjian ketemuan sama Lilo karena menunggu hasil dari si Didit. Lilo janjian mau ketemuin aku di Radio Dalam. Aku temuin lah Lilo. Luk.
Ya Lilo, kluk. Lilo, aku ingat banget dia menaik zebra warna silver. Ketemu di radio dalam Haji Nawi. Haji Nawi, tak ceritalah dia. Orang iya ini enggak, kayaknya sih belum bisa ini padi. Namanya belum padi. Ini kayaknya musiknya masih apa ya, masih belum kayak Dewa ini musiknya. Pokoknya gitulah, pokoknya harus bener. Ya inilah aku, aduh. Kayaknya karena kan bukan dari aku sendiri yang nawarin gitu loh. Jadi waduh, gitu ya. Oh, ya udahlah. Nah, pas waktu aku balik aku teleponan sama Ari. Balik ke Surabaya nih maksudnya ya? Enggak, balik ke Pondok Pinang. Balik ke situ, teleponan. Laporan lah, ibaratnya cerita. Ari gak diterima iki ambek sama Sony nih kayaknya. Terus habis itu ngobrol gitu bentar, terus akhirnya Ari bilang gini, "Yuk, ini ada nama band, kamu dengerin aja namanya itu. Kamu dengerin, kamu resapin, kayaknya sih enak cocok, nama Padi," dia bilang gitu. Ari, emang Ari yang bilang ke aku. Oh iya, saya coba lah. Kalau aku sih nama whatever nama buat aku. Yang penting kita punya materi, punya ini segala macam. Aku ngerasanya sih gitu ya. Padi, tapi tak pikir-pikir juga oke juga deh. Terus habis itu aku langsung pikir filosofinya kan. Filosofi semakin beres. Ya udah deh. Itu dari aku, Padi itu. Kayak Yoyo. Iya ternyata. Iya kan. Jadi aku tuh mau bikin band nama Yoyo. Gila, aku merinding. Temenan. Koneksi itu sekeras itu. Jadi waktu zaman-zaman rehab di Surabaya ketemu, aku main ke rumah Yoyo. Akhirnya digawe, "Yuk, bikin tak cross check kan gini." Iya, so memang ikut referensi itu kan. Disampaikan ke Ari. Iya, jadi akhirnya. Terus aku juga pernah nganterin. Jadi Padi itu dari Lasso. Iya, beneran. Ke Yoyo. Rencananya. Kau ini murni apa dari Yoyo ke kamu? Aku pure 100%. Karena di Yoyo menjelaskan waktu itu di rumahnya dia itu lagi hari ini vibrasinya tuh nempel ke aku. Iya. Supaya aku bisa ini juga. Ini aku mikirnya gitu loh ya. Yoyo, menurut ingatannya waktu itu di tempat dia itu lagi menjelang Krismon, lagi akeh pari, nang media ditumpuk-tumpuk nang garasi. Pari beras tah. Iya tapi beras padi gitu ada, padinya juga ada. Itu menurut cerita dia. Iya memang iya so dia bilang gitu. Tapi ya setelah itu aku menyadarinya bahwa ternyata kamu lapung katanya nggak pernah Yoyo. Geng Ave, karena sama-sama aku lagi Dewa lagi divakumin sama Dani Jalan Ahmad Band. Oh iya, setelah tur kita yang kacau balo itu, yang aku ngaco segala macam. Kau ngerti nggak? Aku tahu jancuk. Nang Lampung, Cuk. Iya. Kon gak teko. Aku diterno Bobby. Waktu itu aku masih, ya itu karena akhirnya ada sama Bobby. Iya, diterin Bobby. Karena itulah kita berteman. Kamu tak aja itu karena sama Bobby kan. Iya. Bobby sombong jago. Bobby bagian geter-geter no. Gila zaman aku tuh sampai nggak datang manggung. Di Lampung, aku jadi teknisinya Andra waktu itu. Bukan naik teknisi, akhirnya main akustik kan. Iya. Di Kamola satu-satunya, aku di sini untukmu. Intronya selalu Piyung main ceng. Karena Andra udah malas gonta-ganti, Gus. Kono yuk yang main akustik. Gak datang dia, siang-siang. Wih, lah sebelum datang ini. Akhirnya gak datang. Gak jadi, besoknya diulang lagi dengan sobekan tiket yang sama. Jadi itu sepanjang tur yuk. Dari Lampung cuman sampai gara-gara Puto nggak ada ya? Oh bukan, ibuku sakit di Surabaya. Oh sorry. Ibuku sakit di Surabaya. Soalnya kita mikirnya waktu itu kamu nyari Iya, karena sakit di Surabaya. Iya, tapi... Nyampe di Jakarta, barangnya nggak kecekel-kecekel. Nah, aku berpikir, ya itu kekacauan Dewa juga sih. Kekacauan Dewa yang aku ceritakan juga ke Dani, dan memang itu diakui salah satu kelemahan Dewa. Tidak diinfokan bahwa mainnya itu siang. Aku secara detail. Ya udah kamu jelas. Kamu pikir malam masih keburu. Malam keburu. Dan aku nggak tahu namanya dimanapun di Indonesia, di seluruh kota Indonesia yang ada pesawatnya itu kan at any hour ada. Iya. Nah ternyata Jakarta Lampung itu hanya ada dari Halim dan jam 1 siang itu udah nggak ada lagi, hanya Merpati. Jadi aku datang ke sana jam 1:30, wes gak ono pesawat yuk. Dan ternyata mainnya ke sore nih jam 4 Pak. Jadi aku langsung, Bob anterin aku Lampung, siap, langsung berangkat kita naik mobil. Iya. Ya malam itu nyampe di Lampung, ternyata mainnya siang Pak. Siangnya wes gak sapaan sampai selesai tur. Itu aku udah bilang, hancur nih aku. Hancur. Nah terus habis itu kamu rencana mau bikin band sama Yoyo?
istirahat, Dewa pulang Surabaya menyembuhkan diri, ketemu Yoyo ngobrol wacana tok akhirnya, wacana Padi yuk, filosofinya api yuk. Kita ini kan udah nggak muda lagi, semakin berisi nanti semakin kita merunduk, ojo arogan gini. Iya. Itu sempat terbicarakan dan itu terekam jelas. Oke, yuk pernah nggak sih yuk merancang? Dulu Dewa itu kan penuh khayalan sampai akhirnya terwujud. Padi itu dari ceritamu tadi, pernah nggak merancang Padi itu menjadi sebuah sampai akhirnya ya dibilang Besar. super band ya, super band sangat besar. 3 album jutaan kopi ya. Itu pernah nggak terpikir ngono ya? Merancang bahwa iki band ini akan gede. Padi itu gede banget menurutku. Setelah era Dewa ya. Kalau aku bukan merancang ya, tapi aku goalnya ke arah sana. Goalnya ke arah sana. Pengen mimpi ke arah sana. Yakin nggak dengan lagu-lagumu? Ketika kamu gini kan ada kayak ketika kita ngerekam sesuatu terus dade. Gitu. Iya. Itu waktu ngerekam lagu apa yuk? Sesuatu yang indah. Waktu album kedua ya. Sobat pun ternyata udah gede kan waktu Sobat. Udah itu gede, belum yakin ya? Tapi aku di album kompilasi itu kan yang paling ngetop lagu Sobat kan ya. Aku rasa masih ada yang bisa lebih bagus lagi waktu itu. Jadi aku setiap kali waktu itu zamanku kan liar ya, pikiranku kan imajinasi sampai kan sekarang liar. kayaknya. Itu aku ngelihat Sobat ada yang bisa lebih liar lagi. Waktu sebenarnya yang dipilih bukan Sobat sama Pak Ian Demi Cinta, tapi aku maksa untuk masukin Sobat ke situ. Tapi aku pikir ada yang bisa lebih gila lagi. Nah, pas waktu kita mau rekaman album satu pertama, udah dikontrak nih ya ceritanya ya. Kita mainin Begitu Indah. Waktu Begitu Indah udah kita buat. Terus kita mainin di konser di Unibro. Di Unibro, kita kan cuma berbekal satu lagu nih, Sobat. Sobat dan habis itu lainnya adalah lagu-lagu cover. Lagunya Goo Goo Dolls, lagunya Oh, YouTube, masih bawain lagu, Begitu Indah kita bawain untuk salah satu lagu kita. Ketika kita main Begitu Indah, aku merinding. Mereka ikut nyanyi. Yang Aku dari situ aku ngerasa gila, ini padahal lagu ini bukan lagu gampang dan belum dirilis juga. Belum dirilis. Orang-orang udah suka. Aku yakin di situ. Aku yakin dan pokoknya aku semenjak Padi ini terbentuk, maksudnya terbentuk Rindra. Akhirnya sorry ya, kelewat sedikit, aku potong dikit, sorry. Desain oleh Pak Ian itu tahun berapa ya Sobat itu ya? 98 ya? 98 tanpa melewati Om Lilo dan Om Didit ya? Enggak. Jadi nanti ada ceritanya. Cerita sedikit ya, nanti kita lompat lagi. Itu penting soalnya. Jadi kamu ingat nggak Dewa pernah ulang tahun di Poster Cafe? Ingat. Bensin mobilku mogok. Ya, Poster Cafe. Aku waktu itu jadi additional player juga. Di situ kan banyak produser-produser. Betul. Artis-artis juga, artis juga datang. Indra Lesmana dan segala macam. Ada produser-produser, ada Pak Suryoko, ada Bu Acin, semua diundang semua. Kesempatanku, karena waktu itu ngeliatin muka-muka mereka, muka-muka produser ini. Pak itu sing segala macam. Tak samperin dong Pak Ian. Pak Ian, saya gurunya ini apa namanya? Saya gurunya Andra. Saya Andra gurunya Piu. Balik. Terus habis itu Pak Iannya tanya nih, Pak Ian, saya dulu pernah naruh demo rekaman ke Pak Ian. Lewat Lilo. Iya. Oh iya, lupa saya. Udah Pak Ian ini. Ya udah nanti kamu telepon saya aja. Saya boleh minta nomor telepon. Dari situ aku akhirnya kenal kontak sama Pak Ian. Iya. Yang didengarkan Pak Ian lagu pertama apa selain Sobat? Enggak. Terus habis itu kemarin tuh aku juga sempat dengar ada di di vlognya Wawan tentang Harun. Harun ini cerita bahwa dia tuh ngenalin aku ke Pak Ian. Padahal enggak. Jadi aku kenal di momen sendiri, itu. Aku minta antar sama Harun karena aku nggak ngerti kantornya Sony. Lu sampai minta tolong antar Harun sih? Iya, karena kan. Nah, umpamanya kan habis itu Harun kan cerita api lho nek kon kan produser ana kene apa bene enggak? Iya. Tapi saat itu Harun juga udah mundur dari kita. Iya, udah jauh ya, udah jauh banget. Udah jauh, dia dari album kedua udah mundur. Maksudku pada saat itu aku perlu bantuan sama Harun untuk ke kantornya Sony. Karena kan ibaratnya kan dia ngerti ngerti talent. Cuman dianterin aja ketemu sama Pak Ian udah selesai. Habis itu aku padahal sebelumnya udah kenal. Udah kenal di acara di Poster Cafe. Ulang tahun Dewa. Gitu. Nah, terus akhirnya teko iku mulailah aku kenal sama Pak Ian. Dari situ akhirnya aku selalu komunikasi. Baru setelah itu besoknya aku telepon-teleponan kan. Teleponan ya udah terus akhirnya tak kasih demo yang baru. Ini Pak Ian demo yang baru. Lagunya adalah ada Sobat. Sobat dan Sobat itu lucu juga. Sobat itu kan aku udah mulai
repot sama tour kan, tour sampai ikut sama Dewa. Aku sempat ngerekam Sobat itu di kamar mandinya di Cipinang. Di Cipinang tak rekam di situ terus tak kirim ke anak-anak. Karena sebelumnya waktu aku di Surabaya sempat ketemu anak-anak, aku mainin lagu itu pakai gitar akustik kok. Rindra ngomong, asik yuk. Iya ya udah digawe. Tapi engko ae tak rekam, tapi aku sesuk akan ning Jakarta. Iki ruwet iki. Ruwet dhewe, sing duwe ide dhewe ruwet dhewe. Akhirnya aku rekam pakai kaset di di tip karaoke di bengkel itu, tak tarik kabel pakai mic, tak rekam di kamar mandi. Kamar mandi kan enak kamar mandi atas tuh ya. Atas, iya. Tempatku. Rekamnya tipe iya kan ada sing kantor iki. Tempatku bersemedi ya. Kamar mandi digedok baru metu. Terus habis itu tak kirim demo itu lagu itu sama liriknya ke anak-anak. Buat anak-anak untuk latihan. Dipelajarin. Bahkan latihannya pun terpisah ya. Terpisah. Itu yang disetujui Pak Ian akhirnya. Akhir lagu itu disetujui, terus baru besok berapa minggu kemudian aku minta ke Pak Ian datang dong ke Surabaya nonton kita main. Karena aku wis pede banget sampai band itu udah pede banget. Apapun namanya segala macam aku udah pede banget. Ada Fadli, dia vokalnya, drumnya Yoyo, bassnya Rindra asik, sisiannya Ari juga oke lah pokoknya waktu itu. Jadi aku udah yakin banget. Nah, main di acara Pak Yu? Waktu itu Riff lagi promo tour di Surabaya, terus habis itu aku minta ke Yogi, aku main dong, wis gak usah dibayar gak apa-apa. Nang Colors. Gitu. Jadi, gila ya apa nih, circle-nya iku aja. Pak Ian kamu undang ke Colors? Pak Ian aku undang ke Colors, tapi Pak Ian gak bisa datang, yang datang adalah Kunto. Jadi semua yang nge-arrange itu aku dong. Jadi aku bener-bener gimana caranya semua ini bisa on the track aja. Jadi aku ngelobi ke Yogi. Mas Yogi, aku main gak dibayar gak apa-apa ibaratnya gitu kan. Ngomong nanti kita main. Ya udah. Kan Fadli juga reguler di situ, jadi udah kenal lah, udah dekat. Ya wis. Akhirnya kita main di situ. Masih belum dapat kabar yang bagus dari Mas Kunto. Kayaknya lagu Sobat itu bagus, tapi liriknya kayaknya perlu diganti. Aku udah, waduh ini kayaknya udah the last ini kayaknya udah last standing ini kayaknya aku udah besok aku harus tak telepon Pak Ian. Aku ngomong gitu. Aku waktu itu pulang dari Colors, rada kecewa karena dari reaksinya dia ya. Reaksi Kunto kok ngene rek wong gitu lah. Terus akhirnya besok jam 4 sore aku inget banget, telepon rumah bunyi. Kan masih pakai telepon kan. Terus titit. Halo, dari Sony Musik ini, dari Mbak Ida Sony Musik. Pak Ian mau bicara. Halo Pak Ian. Halo yuk. Oh, gimana kabarnya? Katanya kemarin mainnya bagus ya? Oh, asik katanya. Wah, kok ngene deh. Lu mau rekaman nggak? Wah. Jadi dari situ. Wes suwe Pak katanya rekaman iki. Mau rekaman nggak? Tapi kompilasi dulu ya gitu. Terus habis itu malamnya aku sampein ke anak-anak. Gimana ini kita ditawarin rekaman tapi kompilasi. Menurut aku sih nggak apa-apa diambil aja. Ini kesempatan lah buat ini kita. Oh sararit sih ono sing kok gak album ya gini. Nggak apa-apa lah kita ambil aja nih kesempatan ini. Ya udah harus akhirnya kita janjian, kita rekaman, terus bulan kalau nggak salah itu kita berangkat bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei 97 gitu. 97 kita berangkat, terus akhirnya kok 97? Nggak mungkin, 97 itu kita tour ya, 98. Nah 98 itu pas lagi kerusuhan itu. Kerusuhan itu harusnya berangkat, kita bulan Juni kita berangkat. Bulan Juni, habis itu kita rilisnya Agustus. Sobat itu ya? Sobat, 4 Agustus 98. Itu begitu Sobat rilis itu, Dani aja sering tuh mainan di studio Pondok Pinang. Dia bilang gini, "Cancuk piye kok iso nggih nada iki yo." Jadi itu kan aneh ya. Nada aneh loh. Sebenarnya nada aku itu sebenarnya nada aneh loh tuh. Bukan yang nada yang apa? Bukan nada singelong kan, bukan nada yang panjang, bukan long note ya. Dan itu kan padat ya. Nafas harus sekali. Jadi itu lagu. Nah, terus akhirnya rekaman album pertama sukses ya, sukses langsung bisa dibilang sangat sukses ya. Album kedua juga sangat sukses. Nah, di band itu tentunya tidak melulu cuman kisah sukses lah pasti ya. Pasti di dalamnya kan ada konflik segala macam. Tapi you pernah merasakan nggak kalau aku sih kan dengernya mungkin pernah sedikit-sedikit dari Yoyo ya. Yoyo masa-masa akhirnya Pak Padi sempat divakumkan.
Masa-masa terberat Padi itu pada saat itu atau pada saat yang lain menurutmu? Untuk Piu pribadi, yang menghadapi Padi kayak, ini ya apa sih band iki gitu, udah sebesar ini tapi kok gini-gini, kan pasti ada perasaan seperti itu. Aku dari awal sih emang selalu menjaga itu ya, menjaga apa nih? Menjaga Ekspektasi. bukan ekspektasi, menjaga kitahnya Padi itu benar-benar aku jaga. Jadi sampai kitahnya adalah kita bisa establish. Band yang bisa establish. Bisa gede. Dan aku menganalisa. Contohnya gini, aku kan pencipta lagu, songwriter. Produser juga. Iya, terus aku menganalisa banyak band dengan songwriter yang ya kita boleh dibilang adalah songwriter utama lah. Oke. Ketika songwriter utamanya dia memutuskan untuk tidak memikirkan bandnya akhirnya juga tidak akan menjadi band yang established. Oke. Contoh, Baby Romeo. Oke. Dia kan sibuk dengan terima lagu dari orang, Iya, terima ini segala macam Oke. orang. Dari album pertama dia udah begitu. Iya. Terus habis itu Anang, karena waktu itu sempat tak bahas sampai Anang, kan dia ngomong kayak gitu. Anang dengan kidnapnya segala macam. Walaupun Anang bilang, loh kan aku Anang dulu, habis itu baru kidnap ya. Tapi kan tetap, kamu kan tidak bisa membuat bandmu itu jadi, karena kalau aku memang pengen Padi ini jadi sesuatu, jadi besar. Terus habis itu ada banyak sih contoh lah, kayak Jigustik lah, kayak Pongki Jigustik dan segala macam. Banyak yang aku analisa sih seperti itu. Nah ketika di titik itu aku bilang Padi besar nih. Aku bilang pada diriku sendiri, aku Gimana tidak bilangnya pada diri sendiri? hei, diriku. Aku ngomong sama awakku dhewe. Iya. Aku pokoknya ojo sampai kayak ngono. Oke, harus tetap di Padi ya. Bukan Energimu. gitu. Jadi aku tidak kalau aku mau nurutin tawaran itu banyak banget. Ya. Kau ngerti dewe lah. Iya. Hampir ini selalu ada yang waktu album pertama itu yang minta ke aku lagu itu banyak Iya, banget. oke. Yang minta ini segala macam dari penyanyi muda dari Yang penyanyi dipenuhin? baru. Yang dipenuhin Ari Lasso. Ini spesial soalnya. Setiap albumku loh ada lagu yang Piu. Iya. Dan hit semua, penjaga hati sampai sekarang. Oke, itu kok kamu jaga banget ya? Kamu Aku jaga tidak banget. menciptakan untuk orang Jadi lain. aku untuk buat supaya itu establish. Oke. Dani itu walaupun kayak gitu, aku lihat dia menjaga itunya. Iya. Yang Dewa ya Dewa. Dewa. Enggak. Reza ya Reza. Reza kan setelah album ketiga. Iya. Setelah album ketiga Udah dong. establish dulu. Udah ya? establish. Oke, Udah oke. paling enggak album ketiga. Aku bilang sih setelah album ketiga itu baru bisa inilah. Jadi 3 album ini kita jaga sebagai Fondasi, songwriter, ya. sebagai fondasi. Kita fokusin aja buat band kita gitu loh. Apapun segala macam nggak mau gitu loh. Aku sih ngerasa itu ya. Dan Terus? akhirnya setelah album keempat baru aku produce kan. Baru aku bisa produce Drive. Akhirnya aku bisa produce yang lain benar-benar. Ya. Kalau kayak Ari Lasso ini kan hanya satu lagu gitu loh. Satu lagu, terus habis itu nanti tahun depannya baru lagi kita 2 tahun lah 2 mungkin. tahun itu baru itu nggak akan menghabiskan Jadi energi. yang kamu kasih lagu tuh cuman aku tak waktu itu. Iya. Iya, bener ya? Ada sih, tapi setelah itu lah. Setelah itu jauh ya, setelah itu Iya. jauh. Nah, ini tadi balik lagi pertanyaan tadi nih. Di puncak ketenaran Padi ya, kemudian sempat vakum. Itu apa yang membuat itu akhirnya jadi vakum kalau sudut pandang Piu? Kalau dari mereka itu kan kebekuan komunikasi ya, kebukan komunikasi. Iya sih, memang aku itu orangnya juga, aku itu orang yang kadang tidak terlalu banyak bicara dulu dari awal, tidak perlu banyak, tapi aku tak kerjain dulu. Ngerjain semuanya juga dari prosesnya segala macam, aku mungkin akan lebih keep quiet dulu. Cuman mungkin aku akan lebih sharing untuk awal-awalnya aja, sedikit aja. Tapi aku lebih pada apa caranya aku bisa menjaga ini. Jadi terus manajemen Padi itu juga sempat di awal kan kita bentuk itu sama OI teman-teman. Sativa manajemen ya? Iya, itu ada OI. Sampai di album menuju ke album kedua sebelum rilis kalau nggak salah, itu akhirnya kita bubar. Ya karena Padi sendiri juga ngerasa kok manajemennya kok begini gitu loh, nggak ini. Dari situ aku akhirnya take over. Oke. Take over dari semua yang berantakan segala macam, akhirnya tak take over semua sampai akhirnya sampai sebelum vakum. Vakumnya itu kalau- karena apa waktu itu? Vakumnya kalau aku lihat ya memang karena masalah komunikasi aja. Karena masalah komunikasi aku juga banyak yang aku mungkin nggak bisa share ke teman-teman, dan aku ngerasa kok teman-teman yang lain juga udah nggak ini. Kalau umpamanya alasan umpamanya karena Yoyo ngedrugs, enggak juga, karena kita kenal sama Yoyo dari awal
Wis mendem. Mendem. Malah udah sempet sembuh waktu itu ya. Jadi kalau aku ngelihat Yoyo buat aku dia profesional gitu loh. Pada saat itu. Tapi terakhir dia udah nggak bisa dijaga lagi. Terakhir itu pas waktu kita bikin syuting Terbakar Cemburu itu kita janji syuting. Album apa itu? Album waktu itu mau single, kita jadi akhirnya The Singles. Syuting janji jam 4, jam 8 malam baru dia datang. Kayak ngono-ngono, jadi udah ngaco. Terus ada beberapa hal sih ya, mungkin kalau aku ngerasa aku juga capek sendiri. Aku ibaratnya mau dibilang ya aku adalah motor. Aku boleh bilang motornya Padi. Motornya bukan motor, leader juga lah mungkin ya, yang paling aktif ya. Iya, jadi kayak gini, aku dulu itu rajin banget untuk datengin masing-masing ke rumah masing-masing. Menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi, datang, ngajak ngobrol, terus habis itu mungkin ada planning apa tak share. Semenjak terakhir, karena wis ono waktu itu ada leksi kan, ada yang kadang tak sampai terus ngomongin arek-arek, ngomong arek-arek. Jadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang band itu ya emang harus ada one on one sebenarnya. Ya ketemu paling enggak silaturahmi. Apa keterikatan secara pribadi ya, keterikatan kontak langsung pribadi. ya, kontak Dan langsung. itu aku dulu rajin kayak gitu. Tak samperin, datengin ke rumahnya, ke Aris, paling enggak rajin aku, tak samperin satu-satu gitu. Jadi terus akhirnya ketika aku nggak menyalahkan perkawinanku ya. Nggak menyalahkan perkawinan itu akan merubah semuanya, tapi itu pengaruh juga. Karena apa? Karena maksudnya apa? Pengaruh. Gini. Jadi mungkin lebih banyak waktuku yang bisa aku lakukan untuk Padi itu mungkin bisa sampai 100%. Taruhlah gitu 100%. Ketika aku married kan, menikah ada kehidupan lain, apalagi punya anak. Salah satu contohnya gini, aku kan bikin studio di Cinere jauh sebelum aku menikah kan. Studio di Cinere, dan di situ tempat untuk kita ngobrol, tempat ngumpul, paling nggak setiap ini ada ketemuan di situ. Ketika aku menikah, aku pindah jauh ke pusat. Ke selatan. Nggak pernah cangkruk lagi di studio. Nggak pernah cangkruk lagi, tapi aku on time. Maksudnya gini, nanti mau kita latihan jam 8 malam. Jam 8 aku di situ. Kurang ono sing teko. Kadang ono teko nanti baru datang nanti jam 10 atau jam 11. Aku udah capek. Karena paling nggak aku harus pulang. Balik lagi ke sana. Aku harus ngurusin anakku baru lahir dan segala macam. Jadi akhirnya aku capek sendiri, akhirnya aku emosi sendiri. Dan itu tidak tersampaikan dengan baik. Tidak tersampaikan. Sampai akhirnya aku pusing kan ini. Jangkrik, studio ini tak pindah aja, akhirnya tak pindah. Aku waktu itu kan akhirnya setelah aku produce drive dan segala macam, karena aku bikin perusahaan rekaman sampai bojoku kan, mantanku kan. Aku bikin studionya di situ supaya aku lebih Jalan mudah. Blora itu ya. Jalan Blora, supaya aku lebih mudah untuk dari rumahku ke situ. Dengan harapan ketika latihan untuk rekaman sini, aku lebih gampang. Tapi balik ke sini, malah sana semakin lambat. Tambah lambat lagi. Jadi itu masalah komunikasi itu. Jadi akhirnya ya aku juga udah mulai lagi nggak bisa one on one gitu sama teman-teman yang lain. Ketemu, ngobrol atau ini. Kalau dibanding sekarang kan kita bisa masih lakukan itu dengan di guide sama Albert. Kapan kita ngobrol, ketemu, kita meeting. Paling enggak itu ada waktu kita untuk sharing semuanya. Ketika masa akhirnya vakum ya, memutuskan vakum lewat sebuah entah konflik, entah keputusan bersama gitu ya. Perasaanmu atau feelingmu mengatakan, guys, game over ya Padi atau gimana? Enggak. Nanti ada waktunya untuk balik lagi. Dan aku lihat, ya aku nggak suudon, aku nggak sombong. Aku tahu bahwa ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Akhirnya berapa tahun nih vakum? Maksudnya akan lebih besar lagi daripada apa yang kita udah perbuat dulu gitu loh. Berapa tahun akhirnya vakum ini? 7 tahun vakum. 7 tahun vakum, akhirnya kembali Padi Reborn itu tahun 2017. Sebenarnya ada masa-masa ya. Jadi gini, ketika kita vakum itu emang udah komunikasinya udah parah. Aku emosi karena aku udah nggak tahan sama dengan semua band atau dengan salah satu manajemen? Dengan hampir kebanyakan gini loh. Jadi sebenarnya masalah itu akhirnya kayak aku against 4 gitu loh. Gitu yang terdengar begitu memang iya. Yang terdengar gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang aku aku sebenarnya kalau dibilang aku melakukan yang terbaik untuk gaya Padi ku apa segala macam. Taruhlah dari manajemen aku handle, aku take over, walaupun sebenarnya bukan aku yang muncul sebagai manajer kan, karena ada Ricky sebagai manajer operasional. Tapi kan sistemnya harus habis itu behind
the plan-nya segala macam kan menang aku. Dari kita dapat kontrak sama Jarum, waktu itu kita kontrak paling larang waktu itu. Iya. Kontrak habis itu Paling larang, paling panjang. Kita Kita sempat tur bareng ya. Iya. Di Jawa Tengah ya. Itu karena aku lobby kan, karena aku bisa ngedil sama agensinya segala macam. Belum ada terlibat sama orang lain. Terus habis itu kita dapat eksklusif sama Trans TV waktu itu. Banyak yang kita lakukan. Sampai akhirnya aku menjaga supaya harga kita ini bisa dapat the best price lah. Setelah apa yang kita lakukan kemarin. Kamu ngerasa ini ya, apa yang kamu lakukan itu kayaknya kok kamu capek sendiri gitu ya? Capek sendiri. Aku kok kayak tidak diimbangi gitu ya? Tidak diimbangi dengan kalau iya begitu baliklah gitu loh, maksudnya berikan yang ini juga gitu. Nah waktu itu aku masih ingat banget, kita mau bikin album keempat, Ari ada project apa gitu loh, produce apa gitu loh. Terus yang lain mengiyakan, mensupport dia gitu loh. Nah, ini kan soalnya ada kesempatan ini. Lu jancuk, aku aja bisa ngebelain supaya Padi ini number one aku gitu loh. Maksudnya, jadi aku ngerasa kecewa di situ. Gitu. Istilahnya cintamu ke Padi itu tidak sebesar cintanya anak lain ke Padi. Aku ngerasa merasanya seperti itu. Tapi kan dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing kan. Semua juga merasa begitu. Ya, gitu. Oke. Dari situ akhirnya numpuk kan. Itu salah satu contoh aja sih. Di tengah-tengah masa-masa pusing, jadi Surabaya pusing. Itu sempat tur ya? Masih sempat tur sampai akhirnya ini. Tur terus sampai akhirnya kita sebelum kita vakum terakhir. Tapi di panggung nggak kelihatan ya? Hah? Di panggung nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, tetap profesional. Tapi ada kok, Yoyo nggak tahu, Yoyo itu sebel sama aku sendiri nggak tahu kenapa. Pokoknya ada satu bagian itu dia mainnya itu disalah-salahin. Hah? Iya, kicknya supaya aku tuh ada yang cerita waktu itu kru aku nggak tahu waktu itu nggudohi ngono ya. Iya, jadi kalau nggak salah itu pedalnya itu lepas atau apa, tapi sengaja supaya aku itu mainnya iya bingung. Rasa no ada yang itu ada yang cerita. Iya. Waktu itu kalau nggak salah main di PRJ kalau nggak salah. Jadi ya komunikasinya udah sampai kayak gitulah. Di Padi ini kan terkesan ya, bandnya pendiam. Semua bisa dibilang pendiam, yang cukup banyak ngomong, yang cukup talkative kamu sama Yoyo lah ya. Nah, ketika memutuskan itu terlibat perdebatan panas atau ya wes rek kene aku main. Panas. Oh, panas. Kan ada ceritanya. Iya. Tapi beneran panas ya? Panas, kan itu kan karena aku waktu itu aku marah banget sama Yoyo karena akumulasi dari yang Yoyo mana? bikin video klip terbakar cemburu, dia datang telat dan segala macam, terus habis itu dia waktu itu udah parah sih maksudnya. Karena kan bukan ini aja, macam-macam kan. Substance-nya ya. Substance-nya kan banyak dan dia bisa nggak tidur berapa hari, sehingga kan nggak normal. Betul. Ya, itu diakui nama Yo emang dia. Dan mungkin banyak yang dia mungkin udah lupa kali kejadian yang memang buat akhirnya. Padahal sebenarnya aku itu paling sayang itu sama Yoyo. Aku paling sayang sama Yoyo. Apa lucu soalnya? Lucu. Terus dia kan juga yang paling muda kan. Jadi udah tanggap dia kayak adikku aja. Dan rasanya energinya yang besar untuk Pak Adi itu salah satunya memang Yoyo memberi signature juga untuk Padi kan ya. Bahkan pas waktu Padi vakum awal-awal itu aku masih selalu jaga ini silaturahmi sama Yoyo kan. Sering datang nemenin aku, terus tak temenin dia kayak gitu. Kenapa yakin yuk bahwa ini kan bisa lebih besar padahal dalam situasi konflik gitu. Kalau kayak Dani, Arla Sukat ganti gitu. Enggak, karena satu ya kita memang harus menjaga satu kekuatan kita ya, kita adalah band yang tetap dengan personil yang sama. Itu paling enggak fans itu kayak gini lah, kayak dulu David Lee Roth ya kan. Kita lebih suka David Lee Roth atau Sammy Hagar, makanya kita suka David Lee Roth. Kan nggak seneng, makanya ganti Sammy Hagar nggak enak gitu loh. Tapi ketika David Lee Roth balik lagi kita kan seneng kan. Tapi juga bisa nambah fans loh gitu. Bisa, ada yang bisa kayak gitu juga. Tapi juga nggak banyak ya. Nggak banyak dan juga kita harus risikonya kan harus. Betul. So you still put trust in Padi ya? Iya. Sampai kapan nih kira-kira Padi? Ya sampai bakal akan ada apa lagi sih yang kamu rencanain untuk Padi?
Kalau aku sih ya. Apa saiki cuma sekedar menjalani kayak dewe, jalani aja. Iya, iya. Kalau aku sih memang kita emang harus jaga ini aja sih. Harus jaga apa namanya legitimate kita aja sebagai band yang masih eksis aja. Legitimate-nya harus tetap kita jaga. Harus tetap siap untuk ninggalin legacy aja. Udah cukup kah legasinya, Padi? Sebenarnya sih masih bisa kita gali lagi. Masih bisa kita explore lagi masih bisa. Tergantung dari kitanya aja sih. Kita Padi Reborn ini masih energi masih bisa gede nggak? Burning nggak gitu loh. Ya, masih kamarnya masih bisa burning nggak? Harus Padi masih Reborn bisa. Dari energi kita kalau kita di atas panggung atau kita di dalam sebuah studio, ibaratnya nggak ada lawan gitu loh. Ibaratnya kita udah bener-bener udah nggak ada yang bisa misahin kita gitu. Tapi memang ketika kita udah lepas satu-satu inilah. Ini yang memang harus dijaga. Memang perjalanan hidup ini membawa PR-nya kita ya. PR-nya itu memang semua band masalah utamanya itu. Kadang-kadang dengan membiarkan mereka asik dengan kehidupannya, tapi komit ketika kumpul itu malah juga bisa jadi kadang-kadang. Kayak waktu vakum habis itu Yoyo kan kena kan, tangkap. Terus kita support sampai dia supaya dia balik lagi. Sampai ketika dia keluar, dia sempat nyamperin aku. Waktu itu aku keluar dari dalam ya? Iya, keluar dari dalam, nyamperin nih. Mas, keluar dari dalam. Ya keluar dari dalam rehab. Iya, keluar di dalam. Terus nyamperin terus. Nyamperin. Kalimatmu abis keluar dari dalam. Angel. Terus nyamperin, Mas gimana Padi? Aku bilang enggak, belum. Karena aku tahu memang belum. Karena aku masih tahu ada gimana Padi itu ngajak comeback. Comeback, Padi gimana ya apa masalahnya? Gorong lah yuk. Aku bilang gitu. Mungkin makanya dia tuh kecewa banget waktu itu dari aku ngomongnya. Oh, yang dia ngomong itu ya. Iya. Dia nggak tahu karena aku tahu bahwa kita belum siap. Percuma balik lagi. Percuma. Karena aku tahu masih ada sesuatu yang belum siap. Memang benar Ari memang walaupun aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau Ari memang separah itu sampai ketangkep itu aku nggak tahu. Cuman aku tahu ada sesuatu yang kita belum beres. Jadi jangan, maksudku gini, kita selesaikan dulu apa yang kita udah mau kita masalah personal kita. Ternyata ketemunya setelah tahun ke-7. Ternyata kita harus komit dengan sesuatu yang harus kita catat di situ supaya aku dan yang lain juga punya pegangan kan. Oh iya kan kita udah komit. Jadi kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Karena aku waktu itu kan sempat setelah itu mungkin Ari ketemu kita ngobrol Ari ngomongnya gini. Oh iki pasti. Dan dia belum waktu itu. Nah, aku kan nggak tahu dia mengejutkan ya. Ari itu juga sempat kena ya. Sempat masuk juga ya. Masuk. Itu setelah Yoyo ya? Setelah Yoyo ya. Dan aku nggak tahu kenapa pada saat Yoyo itu aku ngerasa belum siap. Bukan karena aku punya project ya. Project itu aku bisa tinggalin hari ini juga aku bisa tinggalin. Aku orang yang komit kayak gitu. Iya. Kamu project apa nih? Project mau solo. Aku bisa tinggalin. Kayak Padi toh. Oh iya deh aku tinggalin. Aku bisa kayak gitu orangnya. Kamu lebih kepada beresono sih masing-masing aku lebih enak kita beresin dulu. Kamu ngerti nggak sih masalahnya kita ini gitu loh maksudnya. Masalah kita ini di komunikasi di situ gitu loh. Ini juga menjadi satu pelajaran untuk semua teman-teman yang nonton bahwa itu ya drugs itu sebahaya itu loh. Iya loh, makanya jangan aku dari Dewa kemudian slang ya, itu salah satu akar terpahitnya itu ya memang salah satu sumbernya ya karena drugs. Bisa mempengaruhi pikiran. Iya, orang memang berubah. Bisa mengkorap pikiran, bisa membuat orang bisa berubah. Seseorang yang kita kenal baik, seorang yang kita kenal santun, alim bisa berubah 180 derajat. Betul. Itu sampai Piyu bikin lagu ya untuk aku kalau nggak salah ya. Beri aku arti. Oh ya, apa ceritanya yuk? Ini cerita. Jadi Piyu itu ternyata teman-teman pernah bikin lagu untuk Padi. Ceritanya katanya terinspirasi oleh aku. Aku denger sepotong tuh dari Ari. Kenapa yuk? Itu gara-gara apa sih ceritanya? Ya aku ngerasa sih waktu kamu, kan aku tahu kamu proses kamu ditinggalin apa teman-teman semuanya. Bukan karena sebenarnya mereka tidak meninggalin kamu. Kamu yang menarik diri. Itu, karena jadi, keparnoan substance Terus pas lagi terpuruk-puruknya
kita lagi mau bikin album rekaman. Bener-bener terbayang cerita ini Lasso gitu. Iya. Karena aku ngerasa kesendiriannya itu beri aku ruang, beri aku hati. Beri aku ruang. Karena kayak kamu tuh kamu kan ngerasa kayak nggak hargai kan? Nggak diartiin gitu. Ya, tidak diberi arti ya. Tidak diberi arti. Wah, lagunya Padi itu ada yang inspirasinya dari aku. Bukan inspirasi, dedicated. Oh, dedicated. Tapi inspirasi ceritanya juga ya. Waduh. Yo, Padi ya, tadi kita udah ngomong, Piyu masih yakin Padi sampai sebenarnya. Kalau ngelihat sekarang nih, ini kan dunia digital, ini kan merubah banyak hal. Ini mungkin sebagai penutup. Gagap nggak sih Yu dengan digital nih Yu? Oh, maksudnya banget, kita mau bikin apa ya? Itu contohnya. Wes, aku paling seneng nek ono konco dengan terus gagap banget. Iya. Ada kadang orang kita harus ada bulat-bulat siapa? Iya. Mau naik sepeda itu jatuh-jatuh ini. Iya, benar. Kenapa? Karena kita masih kita generasi Gen X. Iya. Gen X sekarang ini mereka Gen Z. Z ya. Dan sebelumnya ada millennials ya. Gap yang sangat generation gap yang luar biasa, culture yang luar biasa berubah ya. Dari zaman kita rekaman aja ketahuan. Kita rekaman, kita melewati masa-masa kita rekaman pakai pita, bawa pita Kok nek gak jago gak iso apik rekaman pokoknya wis. Kok nek gak jago gak mungkin apik. Pitanya kan. Itu apa Mas? Le ya apa. Gila. Satu gulung itu iya. Itu dibawa itu kayak gini, pita. Satu itu yang kemarin di Ridho itu loh. Itu berat, Gem. Berat itu. Itu berat. Pita tebal dan lebar. Aku masih ada kan, tak tunjukin ke anak-anak. Itu apa Mas itu Mas? Kok di kamu ya Mas Ren? Ada aku. Karena aku waktu rekaman pitanya aja, tapi bukan full master ya. Karena kan sebagian ada yang digital. Oh iya. Terus kegagapannya kayak apa yuk? How you adapt gitu? Ya contohnya kayak kita melakukan promo. Oke. Kita kan masih ngerasa, kita promo kayak gitu kayak narsis ya. Kita melakukan apa segala, biarin orang lain yang promo lah. Ibaratnya kan dulu kita punya tim marketing, iya. Mereka yang ke radio lah ya, segala mereka mengatur semuanya. Iya. Kan kita self promo sendiri. Iya. Ini dapetin dong album kita, ibaratnya contohnya gitu. Kita masih gagap loh. Iya. Kita ngerasa kita masih belum biasa, iya kan? Iya. Kamu maunya di antara teman-teman seumuran kita waktu zaman dulu ya? Iya. Masuk lah, mesti promo lagu deh. Betul. Kita iya. Udah ngerasa kita dulu melakukannya di media orang lain, kita disuruh ngomong begitu, betul. Kalau sekarang itu kita harus sendiri ya, betul. Itu contohnya itu. Terus yang ini yuk, kalau aku minta pendapatmu. Apa yang menjadi hit sekarang? Itu tuh gak ono standar ya. Bener nggak ya? Kadang hari ini apa, besok apa, kadang bisa yang puluhan tahun yang lalu muncul lagi jadi hits gitu. Ya, kalau aku sekarang semua itu bukan konteks yang dicari tapi konten. Konten ya. Konteks kita mamanya gini, kamu pengen punya lagu, aku pengen punya idealis, laguku itu tentang menyuarakan tentang persahabatan. Itu kan konteks. Konteks lagunya apa? Persahabatan. Tapi orang nggak peduli. Kalau dulu dimakan itu ya. Iya, konteksnya. Nah, dulu konteksnya lagu patah hati dimakan. Yang dilihat adalah kontennya. Iya. Kontenmu itu ada apanya di situ? Kamu ngapain, lucu nggak? Kamu ada ininya nggak? Ada gimmicknya nggak? Bikin viral nggak? Kontennya itu. Jadi sesuatu yang bikin kamu viral. Jadi it's not about the context, but now it's about content. Terus mudah-mudahan kembali lagi ke masa-masa konteks ya. Terus kontennya juga lagu apa aja asal bisa viral ya itu. Iya. Dan itu yang aku maksud tadi. Apa? Konteks apa, liriknya apa? Nggak ada. Yang penting cocok untuk ini, cocok nggak buat kita buat. Kemarin si Dev Grohl kan ngomong 1-2 tahun yang lalu. Kalau bahasa Indonesianya itu gini, dia bilang. Kalau 5 lagu hits yang ada di chart sekarang itu is about boobs and tits. There is something wrong in the world. Gitu. Dia bilang gitu kan. Iya kan? Berarti emang ada. Dia pun ngomong begitu, Dev Grohl. Gue lihat chart dan 5 dari 10 ini is about boobs and tits. There is something wrong. Sekarang kamu lihat deh di chart itu semua ada eksplisit loh. Sementara zaman dulu jarang.
Dulu itu tentang keindahan, tentang apa gitu, rebellion ya dulu. Sekarang kan lagunya ABG, explicit lirik, semua gitu sekarang. Bahaya. Itu tadi teman-teman. Masih ada yang mau ceritain? Sedikit atau apa harapannya untuk Sobat Padi? Sobat Padi Reborn apa Sobat Padi, Chan? Yang nonton Sobat Padi juga. Oh pasti Sobat Padi merapat, pastilah. Kan ini permintaan Sobat Padi. Ada berapa game? Berapa juta game? 1. Loh iya. Oh tahu nggak kamu kalau waktu aku vakum dulu sempat ada yang bikin akun Sobat Padi anti Piu. Waduh. Sobat Padi anti Piu. Jadi terhembus tuh ya? Terhembus. Yang bikin Padi kayak gitu? Jadi memang dianggap bahwa aku adalah biang kerok ya. Padi itu vakum. Bahwa aku tuh orang yang selfish, membuat solo ya. Terus habis itu mau menang sendiri, terus habis itu otoriter dan segala macam. Terus waktu itu kan masih zaman Twitter ya. Zaman Twitter, terus aku waktu itu memang aku udah mulai branding merchandise. Ya, Piu ya. Oke. Gambar kita, segala macam. Udah mulai banyak yang sobat-sobat Padi itu mereka mulai mulai bully kan. Menyerang ya. Menyerang. Tapi ada sebagian yang mereka tidak nge-tag nama aku gitu. Tapi akhirnya aku tahu gitu. Wah, parah banget. Sampai habis ini jualan apa? Jualan sandal kali ya. Berarti kalau pakai bully-bully waktu zaman dulu enggak. Tapi nggak seganas sekarang sih. Iya. Tapi akhirnya mereka bikin akun itu Sobat Padi anti Piu karena ngerasa memang aku adalah yang membuat Padi itu vakum. Karena mereka mungkin ya, aku ngerasa karena mereka saking cintanya ya sama Padi. Tapi ya aku sih ngerasa gini, ya aku anggap aja aku adalah bapaknya mereka. Orang yang nggak suka sama bapaknya kan juga ada. Iya, yang nggak nyaman ya, yang salah paham dengan bapaknya, iya. Gitu kan. Yang salah paham dengan bapaknya. Dan mungkin karena rasa cintanya itu aku ngerasanya begitu. Kalau boleh nih, 1 kata atau 2 kata untuk masing-masing personel Padi ya, game ya, biasanya gitu game ya. Rindra. Apa ini? Satu patah. Ya misalkan aku tentang Dewa nih, tak kasih contoh. Andra, perfect gitaris. Misalkan kayak gitu-gitu loh. Dani, gendeng, misalkan gitu. Misalkan. Yuka Edan, gitu. Yuka nggak jelas, misalkan gitu kan. Rindra. Baik orangnya. Ari dulu dong. Ari ini misterius? Enggak. Clueless ya kali ya. Apa itu? Polos ya? Polos ya? Enggak. Naif? Ya? Naif kali ya. Ari naif, oke. Fadli low profile. Oh ya, sangat ya, tepatnya sangat low profile. Low profile deep soul ya. Iki terakhir iki. Loh, kurang nyebut jeneng lho rek aku rek. Ya. Kesayanganku yang gendeng. Yuk, Sun ya. Sehat selalu, sukses untuk proyek-proyek berikutnya.